Bang, kalau abang lagi ngopi berarti sehat walafiat, Bang. Nah, Abang kenal saya di Facebook atau dari grup atau dari kawan? baru malam bang saya lihat malam baru lihat apa tertarik saya lihat bang. Alhamdulillah, Bang. Ya, alhamdulillah, Bang. Ya, gini aja orangnya Bang Tandi, natural, Bang. Apa adanya saya. Nggak apa ya, nggak seperti saya bayangkan sih, cuman dibilang bang kan yang betul-betul ya apa adanya, nggak seperti yang lain tertutup semua. Iya, apa adanya. Apa gunanya mau ditutup-tutupin? Karena bikin ilmu tidak Ini bang, terbagi. kemarin kan saya ikutin YouTube-nya Pak Denny William. Iya, itu guru besarku, Kanda. Itu guru besarku. Aku dunia walet kenal sama dia dulu sekali. Iya, jujur. Jadi intinya ini aku cerita sedikit, Kanda ya. Kebahagiaan saya Kanda menyebut nama Denny William. Aku langsung mengkiri ini ya, semua badan-badanku mengkiri nih. Kanda kalau nggak percaya boleh lihat nih. Ya. Ya sebenarnya Ya. bang saya lihat memang banyak lihat, Kanda. orang nggak suka. Kanda lihat ya, mengkiri ya. Karena Bang Tandi bisa tahu dunia perwaletan sama beliau ya. Karena Bang Tandi bukan anak muridnya sebenarnya, tapi mencuri ilmunya itu. Jadi Mantap. Jadi mencuri itu bukan saya tidak pamitan, karena kita kan ada hak untuk di YouTube. Dia buka channel dulunya, dia memperlihatkan gaya-gaya di dalam ruangan, tarik burung ya. Saya pantau terus tuh selama 2 tahun. Selalu setia sampai sekarang masih subscriber saya sama beliau ya. Tapi beliau itu ya. Tahu bang, dulu bang ya. Apa tanya? Saya potong. Ini sebelum jauh ini bang, orang mana sih asli orang mana? Kalau boleh tahu. Saya aslinya Empat Lawang, Sumatera Selatan, Palembang, Kandaku. Iya. Jadi Bang Tandi ini dulunya otodidak sebelum menjadi konsultan maupun editor suara walet, ahlilah ya, kita bikin suara untuk bantu petani Indonesia. Jadi boleh gini nggak? Saya cerita dulu. Boleh mbak, saya cerita dulu. Keluhannya gitu. Keluhannya boleh nggak saya cerita dulu? Boleh. Jadi gini bang, kemarin kan mungkin setahun lalu bulan 8 saya kan on perdana. Iya. Tapi saya konsultan. Nah, konsultannya itu ya konsultan sini juga, Sulawesi. Iya. Yang lumayan terkenal sih bang gitu. Tapi saya menjaga kode etik bang. Ya artinya saya nggak mau, jadi tolong bang jangan diupload di YouTube dah bang, videonya kalau bisa jangan diupload. Artinya nggak enak bang, nanti dia lihat jangan sampai dia bilang. Siap Kanda, kalau Kanda udah ngomong seperti ini akan aku jaga. Aman. Aman. Mau saya jaga namanya juga sih bang. Aman. Pokoknya jangan disebut namanya Kanda, jangan disebut namanya, karena semua orang itu seperti Kanda mengalami. Para Iya, konsultan lain dia dulu pakai, jadi ada kekurang puasan, wajar Kanda, karena bukan menyalahi konsultan. Dia memang konsultan, semua sahabat saya orang ahli, tapi dia belum sempurna untuk di bidang-bidang yang lain. Jadi itu ya, jadi di bidang lain dengan Pak Denny William memang dia karakternya begitu, tapi saya suka loh bang. Artinya dia berbagi, tapi dia pakai teka-teki. Cuman saya belum sampai bang, karena mungkin saya ini kan baru tahu dunia walet bang, baru kenal tahun lalu. Jadi saya belum paham betul itu walet bagaimana maunya. Siap kan? Apalagi dari siap kan? Jadi makanya ya. tahu Jadi dalam lagi bang. Ya, jadi kita bahas Pak Denny William dulu. Jadi Bang Tandi makanya mengkiri kalau menyebut nama Denny Pak William, Bang Tandi pasti takut sama dia. Walaupun saya posisi sekarang bisa mengatasi dia, kan arti kata mengatasi, bisa dipucuk dia bisa, karena walaupun saya muda dia tua udah pengalaman, tapi dia kan belum ahli di bidang semuanya. Istilahnya seperti itu. Jadi Bang Tandi tetap takut sama dia, karena awal saya bisa hidup di dunia walet karena beliau. Saya curi semua ilmu dia tuh demi kesejahteraan saya, karena dia kan tidak buka ilmu, dia hanya pamer tata ruang, penyekatan. Jadi kita bikin penasaran kita gali dengan EQ kita sendiri.
arti EQ kita Ya, tuh itulah. kemampuan kita. Dia kan pernah bilang, akhirnya para konsultan PTC banyak disebutnya anak-anak muda. Kalau memang kamu bisa ya ambil ilmu saya. Itu yang saya senang sama beliau. Jadi bikin penasaran, semakin pengen menggali ilmu beliau ya. Nah kalau Bang Tandi ini sekarang Kanda sudah dapat full ilmu dunia walet, bukan lagi penasaran, dibagikan ilmunya malahan, dibagikan, dibuka-buka semua ya. Karena saya membuka semua ini menyampaikan keahlian Pak Denny Waliem juga. Yang saya punya selama ini banyak sebagian ilmu dia saya pakai untuk di tata ruang. Seperti itu. Contohnya di bidang ini Kanda, saya mau cerita bentar ya. Di bidang bidang sekat, pecahan LMB ya, arah bentuk gedung yang benar itu udah saya dapat semua saya dari beliau tuh. Walaupun dia nggak ngajarin, udah tembus saya rabah dari imajinasi saya. Ilmu psikolog saya membaca sifat orang itu seperti apa. Beliau itu baik sebenarnya, baik sekali Pak Denny Waliem itu, baik mulia. Tapi dia kasar itu untuk mendongkrak para muda kita konsultan nih yang baru-baru nimbul ini. Ya belajar itu harus keras, jangan cengeng maksud dia gitu, jangan manja. Ya betul Bang. Manja, arti manja itu. Semua itu harus. Iya, arti manja itu kalau makan mau disuapin, gini. Ya. Kapan mau bisa kalau seperti itu? Iya. Betul Bang, betul. Jadi di bidang Gini suara Bang, saya ya. ini Lanjut. jadi pekan saya ini Bang kan udah hampir setahun sih Bang ini. Kalau posisi LMB itu sudah betul Bang yang kita bilang, yang Abang bilang menghadap ke utara. Matahari mati. Terbenamnya matahari. Iya. Matinya hari gitu. Cuman kemarin kan waktu saya kan namanya belum paham tentang perawali tambang ya, kita cuma ngikut-ngikut saja gitu. Saya bikin LB kemarin itu ukurannya 40 kali 60. Iya. 40 kali 60. Iya. Sampai sekarang cuma hasilnya kemarin 6 bulan cuman 11 sarang. 6 bulan. Baru kan itu makanya sama tanya Bang, itu bagus apa tidak Bang perkembangannya, apalagi kan lintasan Bang itu lintasan besar. Iya. 6 bulan on perdana. Iya 6 bulan. Udah dapat berapa sarang? 11 sarang Bang. 11 sarang. Itu sebenarnya tempat Kanda itu luar biasa tempatnya, luar biasa, prospeknya bagus. Kalau berita Kanda itu benar, jujur amanah, saya juga akan benar menyampaikannya. Jadi Kanda itu di sana tempat lintas burung pulang bersama tempat Kanda itu tempat pakan anakan cari makan. Itu luar biasa cepat Kanda. 11 bulan 11 sarang itu dibilang cepat, arti cepat itu cepat yang ilmu yang diterapkan sekarang. Tapi kalau mau ditambah ilmu Bang Tandi, insya Allah lebih cepat lagi. Sudah Bang, saya mau lebih ya belum puas sih Bang sebenarnya, karena saya lihat populasi walet di luar biasa Bang, banyaknya. Iya benar. Tapi juga sedikit Bang, masih belum, orang sana belum terlalu tahu namanya walet begitu Bang. Baru berapa itu gedung sana? Baru 3 lah Bang, gedung walet. Makanya saya bilang potensinya mungkin lebih bagus Bang, karena belum banyak saingan begitu. Asli Kanda, asli. Makanya saya belum puas ini Bang, makanya saya mau minta mungkin ilmunya Bang gimana seperti ini. Oke, siap. Gini Kanda, untuk gedung Kanda LMB sudah di matahari mati ya menghadapnya ya, terbenam. Iya. Bang, ya. Untuk Terus, panjangnya, iya. Untuk panjang gedung, untuk 5 kali 8. Iya 5 kali 4. Matahari matinya, saya mau tanya. Matahari hidupnya nembak ke ruangan inap atau samping dinding inap atau di belakang inap? Kena pas di pantatnya, nyerong sedikit sih Bang. Ya, Nyerong sudut. Sudut. Iya, Ya, sudut belakang. Nyerong Bang. Sudut belakang ya. Iya, kalau Belakangan sudut, Bang sedikit. iya. Kalau sudut belakang Kanda, ini ilmu saya bongkar ya. Matahari hidupnya kena sudut belakang ya. Ya. Matahari hidupnya kena sudut belakang ruangan inap ya, keluarnya. Ya begitulah Bang. Jelas hampir semua itu Bang badannya belakangnya sih Bang ceritanya. Iya. Jadi dia posisinya
mana ya bang ceritanya? Jadi hampir hampir kena bang semua itu membelakangi matahari terbit. Iya benar, udah tahu aku. Jadi agak serong sedikit sudut ya, yang pasnya sudut ya. Ya. Ya, jadi kanda itu sebenarnya udah pas ya, udah pas. Tapi LMB kanda aku mau tanya berapa biji, berapa buah sekarang dipasang LMB-nya, berapa lubang? Cuman satu bang. Mantap, satu ya. Jadi kalau bisa abang itu menyempurnakannya, ada saya saran sedikit, bikin lubang sudut aja bang, bikin lubang sudut aja, sudut. Jadi selama ini kan kanda kan mungkin di tengah posisinya ya, tengah-tengah LMB, tengah-tengah menara lubangnya ya. Jadi lebih bagus kanda harus sudut juga, berlawanan matahari. Kanda harus bikin sudut lubang L, lubang sudut. Nah, diumpamakan seperti apa, mau bobok, mau dipotong nanti besinya, suruh tukang aja, bawa gunting, dibobok pelan-pelan, gunting dulu besinya. Kan di sudut tuh biasanya ada besi kan, di sudut bangunan tuh ada besi. Nah, ada tiang pakai besi biasanya. Ada yang batu salam kan, orang itu ada. Kalau batu salam enak, gampang kerjanya. Kalau ada sudut besi itu dipotong pakai di ini gunting besi, sudah dibobok sedikit, udah kelihatan besinya, dipotong gunting besi, baru dibuang. Jadi buat sudut L, sudut ujung. Jadi itu bang, arah pulangnya Walet memang dari barat bang. Pas jadi saya nunggu di LMB nunggu itu arah pulangnya Walet bang begitu. Kemarin istilahnya saya cari di YouTube, katanya konsultan yang besar sudah ternama, dibilang tunggu arah pulangnya Walet begitu katanya bang. Dia gini kan ke sana. Sebenarnya udah pasti ya arah burung pulang Walet ya, tapi masih ada penyempurnaan sedikit. Ini saya bahas. Karena orang banyak salah paham, memang benar itu, tapi banyak salah paham. Kita harus pelajari juga untuk keduanya, burung pulang, LMB pas menghadap burung pulang ya. Tapi ada tapinya, harus kanda pelajari mata angin kanda di sana gimana. Gimana Bang Tandi mempelajari mata angin yang biasa condong atau berkali-kali nembak ke sana angin setiap 12 bulan, kan ada angin biasanya deras kan. Nah itu kanda, itu kanda patokannya mau kanda saya ajarin. Gimana Pak? Saya nggak tahu. Patokannya gini kanda harus lihat pohon di sekitar. Makanya kalau Bang Tandi bikin gedung, saya lihat pohon dulu di sekitar. Adakah pohon di sana? Pasti ada. Kalau nggak ada pohon, ada. Ya kalau nggak ada pohon nggak mungkin, walaupun kecil ada. Nah, jadi kita pedoman sama pohon, kemana cangkap pohonnya yang banyak condongnya, atau ke kiri atau ke kanan atau ke belah sana condongnya. Nah di sanalah letak. Tembus kalau angin dari barat itu masuk di lubang LMB bang. Iya makanya. Jadi condong pohon itu menentukan angin yang normal. Setiap saat akan terjang mendatangi tujuan LBW kita arahnya. Berarti kita harus bikinnya agak serong sedikit. Jangan sampai angin fokus deras masuk ke LMB. Nanti burungnya waktu musim angin datang kewalahan mau masuk. Makanya kita nggak dapat anakan. Sering burung-burung yang sudah inap saja yang masuk karena dia udah tahu medannya. Kalau burung anakan burungnya lemah, kena angin pasti buang kiri kanan. Udah kalau udah trauma dia nanti akan kabur, nggak mau datang lagi seperti itu. Jadi gini loh bang, saya mau tanya lagi bang, ini tentang persoalan suhu bang, ini yang agak saya ragu sih bang. Ini kan saya punya RBW 3 lantai bang, yang di bawah itu 2 lantai itu kan rumah yang saya sambung naik bang ya, sambung naik lantai 1 itu kan rumah bang, rumah tempat tinggal. Terus lantai 2 saya jadikan itulah bang, lantai 1 rumah walet. Terus saya tambah 2 lantai lagi. Cuma yang 2 lantainya itu bang saya ndak plester, ndak plamor begitu. Takutnya itu bang, karena yang terisi paling banyak yang paling di bawah bang, ndak terisi lantai 2 lantai 3-nya. Iya. Itu kekurangannya mungkin enggak karena pengaruh suhu bang atau apa bang? Dia gini kanda, kalau untuk suhu makanya abang tadi bahas semua, walaupun kanda nggak cerita pasti ku bahas. Untuk gedung ya, ventilasi angin harus dipelajari juga. Makanya pembuatan gedung dari awal itu memang harus sinkron. Punya kanda udah sinkron lah, pembuatan awalnya udah memanjang ke matahari mati dan hidup, udah sinkron. Lubang LMB udah pas, tinggal geser ke sudut saja biar sempurna. Karena kenapa Bang Tani mau ke sudut? Karena menghindarkan angin yang kencang.
tembakan masuk ke dalam. Iya. Biar kita gampang dapat anakan. Jadi anakan bisa masuknya bisa ngepot dia kalau di lubang sudut. Bisa kanan kiri dia bebas masuk. Nah, Iya, betul, Bang. sudah itu untuk untuk apa? Untuk elbow lubang angin itu Kanda fokusnya harus buat lubang angin dekat lantai. Ilmu saya semuanya sama yang saya sampaikan karena itulah yang di otak saya, nggak ada yang lain. Jadi semua saya sampaikan sama, walaupun Kanda, walaupun orang lain sama, kicaunya seperti itu aja. Betul, Bang. Sama aja kayak kita udah punya bikin suara sendiri ya, hak karya itu ada kicau yang berbeda orang yang tidak punya. Itu namanya hak karya, hasil bikinan sendiri. Kayak gitu juga saya menyampaikan cerita dunia perwelatan sama, punya karya. Jadi untuk lantai, ini lantai Kanda ya. Ya. Ini lantai ya, ini lantai. Jadi di sini dinding anggaplah ya. Jadi dari lantai ini tangan Kanda bentang gini sekilan ya. Di atas sekilan ini baru dibolongin dindingnya. Kasih ventilasi angin baru. Kasih di setiap 4x4 3 lubang atau 4 lubang. Kalau dia 8 meter iya, Bang. berarti 8 sebelah kanan 8, sebelah kiri 8. Seperti itu. Kalau untuk di belakang nggak usah dikasih karena dia penembakan cahaya matahari hidup, jangan, nggak dibolehkan, nanti suhu panas masuk ya, seperti itu, bisa menaikkan suhu panas. Nah, itu solusinya gimana, Bang? Itu saya kan udah terlanjur nggak plaster, nggak di plaster, Bang, ini anunya batako putih, Bang. Iya, kalau soal plasteran nggak masalah Kandaku, nggak masalah, mau nggak diplaster dalam luar juga kayak gitu nggak masalah, yang penting bangunan walet itu sudah tertutup, sudah layak lah untuk dihuni walet. Kalau untuk apa namanya berlebih-lebihan di plaster, di pelopir, di cat, cantik-cantik itu orang udah banyak uang, jangan kita turun. Jadi bukan untuk Nah, Bang, kan katanya Pak Denny William itu kan takutnya kan menahan ini, Pak, ini, Bang, apa yang kalau menahan panas begitu katanya. Iya, Harus memang beliau itu ada dia menerapkan seperti itu, tapi nggak saya pakai ilmu dia. Nah, kalau mau dipakai semua kita jadi bodoh akhirnya. Jadi penerangan beliau mau kita pakai terus, kita bodoh. Arti kita bodoh mah kita nggak tahu apa dampaknya. Kenapa apa dampak? Iya, kalau kita ada uang. Kalau nggak ada apa mau dipaksakan kita? Mati kita bikin ini RBW. Ya, jadi RBW itu sebenarnya bukan untuk di plaster maupun di anti panas, enggak. Itu salah. Itu sebenarnya metode action saja. Action untuk pencantikan RBW, mencari kerjaan dan mencari waktu yang panjang bikin gedung sesuai yang dikerjakan, sesuai dengan untung yang dia dapat. Seperti itu. Bang Tani pemborong gedung walet kok. Udah paham. Bang Tani kerjaan pemborong gedung walet, Bang Tani dari kecil sampai mewah. Dari gubuk sampai sangkar plastik udah semua Bang Tandi ya, kerja Bang Tandi. Jadi itu, Bang, coba tanya lagi nih, Bang, tentang ilmu Pak Denny. Saya gini agak penasaran sih, Bang, katanya 3 elemen itu gimana sih, Bang, maksudnya pemahaman Bang bagaimana? apa? Itu katanya pilihan 3 elemen itu jarum lintasan. Wah, 3 elemen itu kalau mau tahu sebenarnya itu banyak orang yang nggak paham. 3 elemen itu 3 suara yang diterapkan ya di saat musim-musim tertentu seperti itu ya. Jadi memang binaan itu selalu dirawat sama dia ya, dirawat sama dia, dipantau sama dia terus. Tapi kalau nggak dirawat dia sama dia, permanen suara itu nggak ada lagi namanya. Cerita Kanda 3 elemen tuh nggak ada lagi ceritanya karena 3 elemen itu memperbaruan suara ya, memperbaruan suara di saat musim tertentu. Itu dirahasiakan tuh sebenarnya, cuman Bang Tandi seolah yang tertangkap otak orang masing-masing lah. Bang Tandi ini alhamdulillah ada intelijennya ya, tahu saya karakter orang, dari senyum saya tahu, dari tawa canda tahu, ucapan satu perkata tahu, orang dengki, iri, benci tahu saya. Jadi Bang Tandi hanya senyum saja lihat orang kayak gitu. Iya, aman. Jadi suara itu 3 elemen itu ini sinyal nih kayaknya. Tes. Iya, sinyal. Jadi suara 3 elemen itu 3 suara update, selalu diupdate di musim yang tertentu. Seperti apa musim tertentu, Bang Tandi? Ini saya bongkar. Musim dibilang pancaroba. Itu ada dibilang beliau pancaroba itu burung sepi.
tek itu banyak. Itu sebenarnya banyak pakai metode konsultan para senior yang ahli ilmu tingkat tinggi ya. Seperti Bang Tandi dan yang lainnya. Bukan sombong Bang Tandi. Itu udah terbongkar sama Bang Tandi semua karena Bang Tandi udah dapat ilmunya. Itu trik untuk panggil burung walet di saat musim senja, musim kekuning-kuningan cahaya langit ya. Itu burung tidak ada respon sama suara. Jangan salah ya. Jangan salah, karena perubahan cuaca itu bikin burung walet stres. Jadi jangankan mau respon sama suara, dia aja stres burung waletnya ya. Kenapa stres? Cari makannya kucar-kacir burung itu. Pulang kelaparan burung tuh. Susah cari makan kalau musim senja ya. Nah, seperti itu. Jadi musimnya apa bang? Ya bulan-bulan berapa bang? Biasa musim itu biasanya malam itu sampai jam 8 itu, setengah 8, jam 8 itu. Iya, burung itu pulangnya luar lebih dari maghrib. Oh, udah ngebang belum banyak pulang burung, udah ngebang belum banyak pulang. Kemalaman itu kalau musim senja. Kenapa? Cari makannya jauh kan dah ya. Jauh sekali. Jadi betul. kapan lah burung mau respon? Kapan burung mau respon kalau makannya udah jauh, pulangnya udah jam 8, jam 7 malam. Kapan mau respon? Hari udah gelap. Itu bang, kita nggak bang kasih pakan kok kalau musim itu bang, musim kemarau bang. Untuk Apa? dikenakan walet. Apa? Kalau musim kemarau bang, musim kemarau bisa nggak dikasih ini bang, pakan? Iya, kalau untuk pakan itu kan dah bebas-bebas aja lah, mau kemarau, musim hujan bebas. Karena pakan itu tujuannya kalau ada burung main baru-baru masuk RBW, biar merasa nyaman aja. Dia ingat nanti, karena walet ini sistem dia pengingat kan dah ya. Pengingat medan untuk cari makan beserta kenikmatan bagi dia. Karena hewan itu kalau dia udah rasa enak, dia akan ingat selalu ya. Jadi dia akan selalu pulang ke tempat RBW kita karena udah banyak pakan. Akhirnya berkeloni burung di tempat kita. Ada kloni di siang hari jam 11, jam 12 rame. Anak-anakan cari makan. Tak kira begitu bang, tekniknya Bang Denny William itu dia pakai pakan kayaknya bang waktu senja itu. Iya, gini saya bongkar ya. Saya bongkar ya. Kenapa saya bongkar? Ilmu beliau itu saya udah paham semua. Otodidak udah saya kaji, udah ada apa namanya. Bang Tani ini ada dibilang intelijen ya, tahu semua ya gerak-gerik orang itu udah paham ya. Bukan senior, bukan sombong. Inilah kalian Bang Tandi ya. Jadi untuk pakan di pencahayaan musim senja, pancaroba itu menyiapkan pakan semua itu. Konsultan yang para ilmu tinggi ya. Untuk di binaan masing-masing untuk menjaga kualitas sarang dan memperbanyak burung bertambah ya. Itu dia pakai lampu kuning ya. Jadi lampu kuning itu banyak untuk dibahas petani walet yang pemula, yang cerita simpang siur, nggak tahu alamat dan nggak tahu cerita. Ya, membuat orang pusing dan jadi gila di dunia perwaletan ya. Semua nggak percaya lagi kepada guru-guru akhirnya ya. Jadi ini saya bongkar ya. Lampu itu untuk menarik laron-laron di dalam gedung ya. Di saat jam 3:30 dihidup lampu. Itu naik itu, laron itu kejar lampu. Di sanalah burung-burung yang kelaparan di musim senja cari koloni di tempat kita. Oh, rame burung di LMB, sambar-sambar makanan, bukan sambar suara itu. Ya. Ya bang, karena saya perhati itu di videonya Bang Denny William. Saya lihat, oh iya, kayaknya itu banyak larungnya itu. Walet tak masuk bang. Oh iyalah, ilmu tingkat tinggi itu jarang dibongkar sama konsultan dahulu kala, jarang itu. Cuman Bang Tandi yang bongkar. Kan makanya jangan disepelekan Bang Tandi. Ada orang banyak yang benci sama saya, 2 hari langsung kabur dia. Nggak berani dia sama aku, karena aku udah tahu semua. Sekali ngomong aku suka ster, udah langsung drop dia. Jadi kalau orang-orang iri nggak usah iri sama aku. Pangan, saya bantu dengan ini bang, media air untuk pendingin bang. Takutnya jangan sampai karena walet tidak nginep di lantai 1, lantai 2 karena persoalan suhu. Benar. Iya, kalau untuk mesin kabut atau jet ya, atau banyak yang disiapkan media mesin air ya untuk pendingin gedung, bikin air terjun, air hujan, banyak lah ya, pakai timer otomatis waktu yang ditentukan ya. Itu kampung bang, itu daerah bang. Ini kemarin kena plester, nggak pelamur karena kan pikiran saya kan daerah gunung bang, nggak daerah agak ini bang, suhunya agak dingin begitu. Iya. Jadi makanya gedung walet ini kan kalau Bang Tandi ya, ini aku cerita dulu ya biar ngerti. Untuk gedung walet setiap daerah beda-beda untuk kita terapkan ilmunya. Makanya petani yang sering contoh dunia perwaletan di YouTube boleh dicontoh, tapi tanya dulu sama gurunya. Jangan asal contoh. Ya, mau nggak dia bongkar ilmunya? Asal contoh nanti zong kita. Banyak yang kayak gitu. Contoh ya. Kenapa Bang Tandi zong? Contoh ini saya bukakan. Kalau untuk di lokasi suhu dingin, daerah perbukitan ya,
Bang Tandi akan tidak banyak ventilasi angin. Beda lagi sama daerah kemarau, tempat tropis, tempat panas ya. Kenapa Bang Tandi nggak banyak bikin ventilasi angin buat gedung walet di daerah dingin? Karena terlalu banyak lubang angin akan membanyakkan hawa dingin masuk ke dalam, bikin sirip-sirip kita jadi jamuran ya. Satu, kedua, Nah, iya, Bang. Iya, Bang. kualitas sarang kita akan kuning. Bang. Iya. Betul, Bang. Betul. Walet kalau udah terlalu dingin, malas juga anak akan masuk ya. Peredaran darahnya macet, ya. Iya, karena stroke waletnya. Jadi walet itu pengennya sebenarnya ini bercanda ya, tapi beneran nih. Walet itu sebenarnya Kanda, dia maunya panas dingin Kanda. Itu dunia walet Kanda. Kenapa Bang Tandi mau panas dingin? Kok walet itu kata orang mau dingin? Nah, kata orang itu menyesatkan. Seperti itu. Kita jangan kata orang, kita buktikan ya. Nah, kita konsultan itu sudah membuktikan kenapa harus panas dingin, karena BW itu perlu penghangatan untuk telur ya. Jadi kalau telurnya tidak ada Jadi gini loh, Bang. penghangatan gagal ya. Kekurangan apa ya gedung, Bang? Kenapa sampai lantai 2 sama lantai 3 nggak terisi, Bang? Cuman satu sarang loh, Bang. Lantai bawah itu kan rumah, Bang, sudah di ini, Bang. Rumah itu kebanyakan walet lari turun lantai dasar lah, Bang. Kenapa kok bisa? Banyak ke bawah dasar ya, ke dasar sekali. Iya, lantai 2, lantai 3 itu kan enggak dasar, Bang. Saya kurang karena lantai dasar juga enggak pakai penjepit. Jadi gini Kanda ya, aku udah tahu omongan Kanda tuh udah nangkap ya. Lantai paling bawah udah banyak yang nginap, 1, 2, 3 kurang ya. Kenapa? Walet itu dia bisa memilih walet ya. Bisa memilih kenyamanan untuk suhu badan dia. Kenapa? Karena lantai di paling bawah Kanda, suhu panasnya hangat dingin ya. Hangat dingin di bawah seperti itu. Boleh kita masuk ya, nggak 15 menit tuh badan kita udah keringetan kalau di bawah ya. Ya. Nah, kalau untuk di lantai 2, 3, 4 sampai ke atas ya, paling atas itu semakin naik suhu kita semakin adem ya. Seperti itu karena banyak ventilasi angin. Yang paling atas panas. Biasanya yang panas itu lambat untuk burung menginap ya. Panasnya bukan panas dingin, panas kelewatan kalau lantai paling atas ya. Makanya kita di paling atas itu harus gunakan medan mesin kabut ya. Medan mesin kabut, ventilasi angin itu kenapa Bang Tandi mau ditembakkan ke lantai ya, sekilan dari lantai baru ventilasi angin rapat ya, nggak boleh di tengah. Kenapa? Itu untuk mendinginkan papan sirip lantai kedua. Ditembak sama angin, sudah itu aroma tai kotoran yang sudah ada berapa biji kan, itu udah berfungsi walaupun berapa biji. Itu bisa menimbulkan aura parfum alami buat ruangan tersebut itu. Jadi itu semua ada rahasia dan metode. Itu kalau pakai parfumnya volume, Pak, Bang, pakai air tahi walet dengan kol itu gimana, Bang? Iya, itu Bang Tandi pakai itu ilmu dia. Saya pakai, jujur saya. Itu pasti ilmu itu dipastikan gampang sekali dapat babonan. Dapat anakan paling gampang dengan kotoran tai seriti ya atau tai walet ya. Pokoknya tai kotoran seriti lah. Seriti walet bisa pakai. Itu sebenarnya untuk kenyamanan anakan karena dia biasa selama dia bertelur netas ya. Dia netas itu aku mau ngobrol. Diam dulu. Selama dia netas itu dia mengisap aura kotoran walet ya. Seperti itu. Jadi anakan itu dia menghafal seperti apa yang kehidupan dia selama dia masih kecil. Jadi kita harus membuat RBW kita itu dengan pakan alami. Arti pakan itu kotoran untuk bikin aroma gedung walet kita yang baru bisa menjadi seperti gedung yang sudah tua, udah puluhan tahun. Aku ngobrol lepet. Ini adik-adik aku. Iya. Iya, Bang. Lanjut. Kami kayak gini. Mana, Bang? Telur bebek. Telur bebek. Nah, ini setuju aku kalau sebut telur bebek. Iya, saya pakai telur bebek karena Pak Denny Waliem itu dulunya pakai telur bebek, jangan salah loh, ya. Sekarang lah dia nggak lagi lihat-lihat ke parfum, dia lihat-lihat kayak bos-bos. Itu yang dalam bos itu
Itu adalah kotoran walet, sudah difermentasikan, airnya diambil, airnya itu seperti bau urea, ya, persis bau urea ya, amoniaknya ya, dia licin-licin, kalau diterpal bisa jatuh kita, kalau dihamburkan itu licin kayak sabun itu, ya kotoran walet itu kalau difermentasikan ya. Jadi untuk sekarang udah banyak pelit gedung-gedung yang udah tua, nggak mau lagi bagi kotoran ya, jadi kita konsultan udah kewalahan. Kenapa? Gimana cara mengumpulkan kotoran lagi nih? Gawat nih ya. Susah nanti. Gampang. Gantinya ada. Cukup beli urea saja, ya. Beli urea, pupuk urea itu difermentasikan. Pupuk urea itu difermentasikan, direndam sama air, ya. Jadi kalau udah 1 minggu sama dengan kotoran walet baunya. Siap. Sudah itu gedung ini aku bongkar ya. Gedung itu kalau sudah pakai pupuk urea aromanya bau asli goa ruangan kita, sudah itu suhu gedung kita turun statis. Selama ini menjadi suhu kita 29 atau 28 untuk di Sumatera Selatan ya, suhu panas. Itu bisa menjadi turun 26. Awal kita pakai fermentasi itu karena urea itu dingin, tangan kita aja taruh di sana beku rasanya. Itu ruangnya bang, kurang RBO saya bang 5 kali 5 bang untuk ruang inap. Iya. Itu 1 ember bisa bang. 1 ember bisa bang urea. Untuk cara pengaplikasian penerapannya kalau Bang Tandi ya, saya tuntun ya Kanda ya. 1 baskom itu cukup sekilo lah, 1 baskom 1 kilo. Baskom kecil bisa, baskom besar bisa. Airnya berapa liter? Apa? Airnya berapa air? Ya dipenuhkan baskomnya dipenuhkan aja. Baskom yang sedang itu ukurannya yang kira-kira 10 liter ya, airnya dipenuhkan aja. Tuh. Itu ganti. Itu langsung di ruangan atau mana bang? Iya, taruh aja di ruangan inap, susun di ruangan inap, mau jarang-jarang, mau rapat nggak apa-apa, aman ya. Malahan kita Fermentasi dulu atau langsung diterapkan bang? Difermentasi dulu atau? nggak langsung aja nggak masalah, nanti fermentasi sendiri di dalam dia. Kelamaan kita kalau mau fermentasi karena udah aku coba itu dulunya dapat ilmu itu. Saya fermentasikan, saya tes di gedung lama sama gedung baru sama aja hasilnya. Keluhannya naik 1 bang karena lantai 2 dengan lantai 3 itu bang siripnya terbalik bang. Siripnya terbalik karena saya kontrol kemarin bang, karena orang tua yang kontrol siripnya terbalik bang. Gimana tuh? Sirip terbalik? Iya. Banyak, coba ngambil situ. Kan biasa lah. Ini kan biasa gini kalau dari lar. Iya. Ya gini bang, terus siripnya. Berapa biko? Ini lu kayak gini. Dari bapak. Iya. Itu giginya gimana? Nggak masalah itu Kanda, sirip itu bebas ya. Sirip itu bebas Kanda ya. Ya gini aja saya bahas ya biar kita cerdas dan cermat, pintar ya, jangan mengikuti guru-guru yang menyesatkan bikin kita error selamanya ya, tidak ada perkembangan untuk cerdas dan cermat ya. Inilah buat petani walet Indonesia. Untuk sirip itu kita secara umum kita bahas di lokasi alam gua ya, alam semesta lah ya, yang kita pelajari selama ini kita gali. Di sana tidak ada susunan paman sirip, bebas. Benjulan batu itu banyak di gua itu, mau miring, mau lentang ya, mau ruk bentuk gua itu. Wah bingung kita masuk sana udah sesak napas kita, nggak ada oksigen ya. Jadi satu pembuktian itu ya. Jadi untuk sirip bebas itu Kanda, yang penting pengaplikasiannya, pasang Twitternya harus benar-benar, bukannya ada reformasi seperti yang lain ya, mohon maaf bukan menjatuhkan ya. Terlalu banyak gaya gini-gini 6, 5 lah 4, wah itu bohong itu, sekedar ini aja itu apa, sekedar action biar banyak tontonan dan punya cerita dan bahasan. Twitter pakai Optima 69 itu pakai kotanya itu. Iya, kalau untuk Twitter Kanda harus diaplikasikan seperti ini. Kalau suara inap ya, kasih aja suara inap setiap lantai itu. Mau lurus, mau disirsak, terserah lah. Yang penting bagi rata biar enak lihatnya, seperti itu aja. Sudah itu untuk suara tarik ya. Di sanalah ilmu beliau saya bahas. Pak Denny William dapat sama saya. Lihat ya, ini ada suara-suara ini. Aduh udah dapat sama Bang Tandi ya. Itu suara tarik.
pakai tarik FM-nya bang. Iya, itu suara tarik dicampur sama oplosan inap ya. Itulah saya bilang suara inap speak lampu hitam saya punya saya pribadi sendiri yang ditunggu dicari-cari Saya petani sekarang. sama kemarin katanya bang SP Bocah Walet itu gimana bang? Pernah dipakai nggak bang? Kalau untuk SP Bocah Walet itu kan itu karya editor kawan saya ya. Eh, Oh, iya, dia nggak ada hak karya, nggak ada. Dia nggak ada hak karya, itu editor ya, editor lain lah ya, kawan saya itu ya. Jadi sekelas zaman Arif Budiman lah, beliau itu udah lama ya bikin suara editor ya. itu yang Andini ya. editor. Bukan ya Iya, bang? Andini. Jadi itu suara Bocah Walet itu banyak pakai suara birahi ya, birahi campur suara ruangan inap ya. Karena Bang Tandi editor sudah tahu betul ya. Untuk kicaunya sedikit sekali yang digunakan karena suara itu hanya untuk hebatnya untuk di saat musim anakan suara itu ya. Karena dia banyak kicau ruangan inap yang dipakai. Aman, Bang Tandi semuanya ada, mau suara apa? Mantap bang. Bang Saya Tandi sudah cek suaranya. Mantap. Bang Tandi, Masih iya. bang. Tanya bang, sebenarnya mau ini bang ganti SP cuman nggak enak sama konsultannya. Nanti dia datang rencananya dia mau datang cek bina dia punya. Dia kalau soal SP itu sebenarnya bebas. Kenapa bilang bebas? Tergantung editor yang bikin editnya, mau disusun suara anakan banyak, suara kloni. Pakai inapnya aku bang. Iya, Akau itu kan editor sama kayak Bang Tandi. Itu kan suara imitasi itu dipakai Akau itu ya. Bukan kita menjatuhkan, Bang Tandi juga ahli buat suara ya. Itu suara imitasi di dalam gedung walet ya. Imitasi itu dipersamakan saja, belum ori itu ya. Yang ori suara inap tuh hanya speak lampu hitam. Nanti saya viralkan di Indonesia, Sumatera Selatan, Palembang, seluruh dunia saya viralkan ya. Suara Pak, asli. Pak, kalau diganti inap enggak apa waletnya enggak lari lah bang. Kalau diganti suara inapnya. Nggak masalah. Yang lari bikin walet itu bukan suara sebenarnya ya. Sebenarnya cara setelan volume terlalu kencang, suara-suara yang tidak berkelas, artinya suara banyak noise, banyak kotoran, sudah itu suaranya sering gede sendiri, tidak beraturan. Untuk suara inap nggak boleh seperti itu ya. Kalau untuk suara tarik boleh besar kecil kita mainkan dengan keahlian editor masing-masing ya. Untuk suara panggil bisa diturun naikkan, itu permainan kita editor ahli buat suara, biar burung itu merasa birahi dan tercantol. Cuma dua suara, SP dengan SP-nya dia pakai tarik juga, cuma pakai dua suara bang. Iya bisa. Pakai ya. Bisa, karena kalau untuk 2 channel ini kan ada 2 channel orang pesan sama saya. Itu saya kolaborasikan, suara panggil saya campur suara tarik di dalam satu flash disk. Jadi saya kelola di situ, saya kasih suara panggil lapisannya. Setelah nanti udah berkicau 2 menit, nanti saya selipkan suara tarik 5 menit. Nanti saya teripkan lagi suara panggil 5 menit. Suara tarik 3 menit, suara anakan 2. Saya susun seperti itu kalau membantu orang 2 channel ya playernya, karena dia tidak banyak yang berkicau, kita harus banyakkan berkicau bikin suaranya untuk bantu dia seperti itu. Untuk suara inap saya pakai aplikasi ini bang, Audacity. Kebetulan saya rekam itu suara kepakan bukan mungkin kepakan sayap sih ya, kayak kepakan sayap katanya orang kepakan sayap sih ya. Nah, kebetulan saya rekam itu melalui kepakan sayap yang apa bang begitu, agak beda sih bang. Kepakan beda itu kepakan sayap yang dari gua dengan yang rumahan begitu. Saya punya itu bang, kepakan sayap itu di gua. Iya. Saya rekam kemarin. Iya, gini kan ya. Seperti Bang Tandi bikin suara ribuan noise bisa bersih menjadi original ya. Dari mana bahannya bisa saya bersihkan, karena ada aplikasi yang saya gunakan itu kurahasiakan. Itu saya beli aplikasinya di Google 1 juta ya. 1 juta. Tidak ada yang gratis. Kalau gratis nggak akan bagus kualitasnya. Ya, makanya Bang Tandi bukannya sombong, bukannya jagoan. Memang Bang Tandi berani motivasi untuk mesejahterakan petani walet dengan hasil karya saya suaranya ya, biar bagus, kawan senang kayak gitu. Kalau untuk uang 1 juta saya beli di Google
Ya, itu ikhlas saya store di sana. Tapi saya dapat hasilnya yang karya bagus, petani senang. Nanti saya dapat rezeki kok dari petani, dikasihnya cuma-cuma uang banyak kayak gitu. Itu saya punya suara, itulah bang, saya rekam suara asli Wahed. Itu bagus nggak bang untuk pakai di ruangan? Itu Yang bagus, suara- memang tapi yang direk- itu bagus. Tapi kalau bisa ngelolanya, seperti itu. Kenapa? Semakin bagus kita bisa mengelolanya, semakin bagus hasilnya. Contoh, kalau kita rekam durasinya cuman ada 15 kicauan. Walet itu 15 kicauan yang bisa dikeluarkan sama walet di dalam ruangan. Tidak ada suara lain, hanya 15 kicauan. Udah saya teliti itu. Karena saya udah pernah bikin suara ori. Jadi 15 kicauan itulah yang kita susun denanya. Mau kita bikin koloni yang banyak, nanti kita susun yang kita udah ahli lah. Kalau Bang Tandi bikin suara seluruh file di Google Action ya, semua saya udah kuasai semua. Kelemahannya, kelebihan udah tahu. Bang, saya punya suara Wahed. Saya mau kirim ke Andi untuk dia badi begitu bang. Saya punya asli itu. Rencananya begitu bang, supaya ya mungkin lebih enak mungkin kalau di sini Bang, dibandingkan suara. Ya, Bang Tani juga sering kawan-kawan di grup minta tolong bersihkan suara saya Bang Tani. Saya senang sekali, tapi suara jelek kotor. Bisa, kemarin ku bersihkan, bagus suaranya. Bagus suaranya. Ya, jadi aku bilang bisa Bang, pilih tempat-tempatan bang suara ini, suara B, karena saya nggak tahu bang cara edit suara itu gimana. iya Bang, apalagi editnya gaya-gaya lama, pakai komputer, mati kita. Banyak orang nggak ini, mati kita. Ya Ya itu. bang, ini mohon maaf, terima kasih banyak waktunya bang. Oke, Salah siap. nanti ntar apa baru lanjut bang, nanti lanjut. Siap kan dah? Banyak itu coba lihat serang bang. Siap. Rezeki, murah rezeki. Amin, amin, sama-sama kita. Itu ya, rekan kita dari Sulawesi bercanda dengan Bang Tandi.